Hakim berkata, Richard Ramirez, kamu dijatuhi hukuman mati atas 19 dakwaan. Penjahat itu menatap langsung ke arah hakim dan menggeram. Kalian semua menjijikan. Aku akan membalas. Setan ada dalam diri kita semua, dia belum selesai. Dia mengatakan dirinya berada di luar baik dan jahat, lalu menyebut semua orang di ruang sidang sebagai parasit. Dia dikenal sebagai Night Stalker. Dinyatakan bersalah atas 13 pembunuhan, 5 percobaan pembunuhan, 11 serangan seksual, dan 14 pembobolan rumah. Selama 5 bulan pada tahun 1985 Gia Meneroh, Los Angeles. Masuk ke rumah-rumah pada malam hari dan meninggalkan simbol pentagram di dinding sebagai persembahan untuk setan. Bagaimana seseorang bisa sampai di titik ini? Benar-benar percaya bahwa dia melakukan pekerjaan iblis. Richard tumbuh dalam keluarga yang sangat religius. Gereja setiap minggu, doa sebelum makan, salib di dinding. Namun masalahnya adalah ayahnya, Julian, pria yang tidak bisa mengendalikan amarahnya. Suatu malam dia mengambil palu dan memukul kepalanya sendiri sampai berdarah di depan anak-anaknya. Ketika amarahnya tidak diarahkan ke dirinya sendiri, itu diarahkan ke anak-anaknya. Sebagai hukuman, dia pernah mengikat Richard kecil ke salib di sebuah pemakaman. Selain itu, lemari pernah jatuh menimpa kepalanya saat usia 2 tahun, lalu ayunan membuatnya pingsan di usia 5 tahun, merusak bagian otak yang mengendalikan impuls. Bahkan sebelum Richard memahami semuanya, kebenciannya terhadap konsep Tuhan sudah terbentuk. Kemudian dia bertemu sepupunya yang lebih tua, Miguel, seorang veteran Vietnam yang pulang membawa kotak sepatu berisi foto Polaroid wanita yang dia klaim telah dibunuhnya di luar negeri. Richard tidak merasa ngeri. Dia justru menganggapnya keren. Miguel mengajarinya bergerak tanpa suara dan masuk ke bangunan tanpa terdeteksi. Dia juga mengatakan bahwa memiliki kekuasaan atas hidup dan mati itu seperti menjadi Tuhan. Suatu hari, Miguel menembak wajah istrinya sendiri saat Richard berdiri hanya sekitar 1 meter. Setelah itu, Richard kembali membersihkan darahnya. Dia tidak merasa jijik. Dia justru terpesona. Richard mulai bereksperimen sendiri. Awalnya membunuh hewan di gurun, lalu bekerja di hotel dan diam-diam masuk ke kamar tamu di malam hari. Berdiri di atas orang yang sedang tidur sambil memegang pistol hanya untuk merasakan kekuasaan itu. Kemudian dia pindah ke California dan mulai membobol rumah. Lalu dia membunuh seorang gadis berusia 9 tahun. Setelah itu, dia membunuh wanita berusia 79 tahun. Tidak ada yang terjadi. Tidak ada penangkapan. Tidak ada konsekuensi. Dia akhirnya hidup di Skid Row, menyuntikkan zat terlarang setiap hari, sendirian, giginya membusuk, dan tidak ada seorang pun yang akan menyadari jika dia menghilang, lalu seseorang memperkenalkannya pada setan. Bagi anak yang melihat keluarganya berdoa setiap hari tanpa hasil, satanisme terasa cocok dengan dunia yang dia lihat. Dia mulai menggambar pentagram di mana-mana dan percaya dirinya adalah prajurit pilihan setan. Antara Maret hingga Agustus tahun 1985, dia membunuh 13 orang dan meninggalkan pentagram di setiap lokasi. Yakin setan melindunginya. Namun setiap pentagram justru menghubungkan kasus-kasus itu bagi polisi. Polisi akhirnya mengetahui identitasnya dan menyebarkannya ke media. Foto wajahnya muncul di mana-mana. Dia masuk ke sebuah toko tanpa tahu wajahnya sedang ditampilkan di layar. Kerumunan orang mengenalinya, mengejar, dan memukulinya dengan pipa sampai polisi datang. Dia menghabiskan lebih dari 20 tahun di hukuman mati dan meninggal pada 2013, masih percaya bahwa setan telah